Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK peduli siswa. Apa kabar sobat BK milenial semua dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Freddy Fitriana, guru bimbingan konseling milenial tentunya, yang ingin menyampaikan beberapa informasi yang penting yang harapannya dapat bermanfaat bagi Anda di masa depan. Setelah saya membuat konten tentang yuk menabung emas bagi pelajar, sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana cara membedakan antara emas asli dengan emas palsu. Sungguh menjadi sesuatu yang sangat mengherankan ketika pandemi COVID-19 yang semula berasal dari Wuhan, China, sekarang di tengah-tengah pandemi muncul emas palsu yang ternyata juga dicetak di China, Tiongkok, dengan total kurang lebih 80 ton emas palsu. Yang menjadi permasalahan adalah ketika di tengah badai COVID-19 yang belum juga berakhir, harga emas terus melambung naik, dan hal itu memicu keinginan masyarakat untuk berinvestasi emas. Dan rata-rata dari mereka yang ingin berinvestasi emas, mereka ingin memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar ketika harga emas nanti mencapai titik tertinggi. Tetapi tentunya jangan hanya membabi buta tanpa mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai emas, karena kondisi saat ini banyak beredar emas palsu di masyarakat. Bagaimana tidak? Coba Anda bayangkan, dengan 80 ton emas palsu yang dicetak di Wuhan, China oleh Kim Gold, tentu saja memungkinkan emas-emas tersebut telah beredar di Indonesia. Untuk itu kita harus cerdas. Ketika kita membeli emas, jangan sampai kita tertipu. Emas yang kita beli ternyata emas aspal, alias asli tapi palsu. Berikut ini saya berikan tips untuk memilih emas yang asli dan membedakan dengan emas yang palsu. Tips yang pertama yaitu dengan cara menggosok-gosok emas dengan tangan. Ini adalah cara yang paling sederhana, yaitu ketika emas batangan digosok dengan tangan kemudian warnanya menjadi pudar, sudah dipastikan itu emas palsu. Tips yang kedua, emas adalah logam non-magnetik. Jadi dengan cara mendekatkan emas batangan dengan magnet akan dapat diketahui emas itu asli atau palsu. Jika emas itu palsu, maka ketika emas didekatkan dengan magnet, dia akan mengalami reaksi tarik-menarik. Tips yang ketiga adalah dengan cara menggigit emas tersebut. Jika ketika digigit emas tersebut meninggalkan bekas gigitan, maka dipastikan emas itu asli, karena sifat emas semakin tinggi tingkat kemurniannya, maka dia bersifat lunak. Contohnya adalah ketika seseorang menjuarai sebuah kejuaraan olimpiade, kemudian dia mendapatkan medali emas, maka ketika dia berfoto, dia akan menggigit medali emas tersebut. Itu sebetulnya adalah simbolis bahwa emas tersebut adalah asli. Tips yang keempat, ini hanya bisa dilakukan oleh ahli emas karena memang agak sulit berkaitan dengan berat jenis. Jadi berat jenis emas itu berapa, kemudian dimasukkan ke dalam air,
itu nanti ada hitung-hitungannya. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli emas. Ya mungkin orang yang awam juga bisa melakukan pengujian seperti itu, akan tetapi dia harus belajar dengan ahlinya terlebih dahulu. Tips yang kelima lebih rumit lagi, karena harus dengan menggunakan X-ray dan analisa kimia. Ini juga hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli emas. Dan tips yang keenam adalah cara yang paling mudah, yaitu dengan membeli emas melalui produsen emas bersertifikat LBMA. Itu adalah sertifikat yang diakui secara internasional. Saya beri contoh, misalnya Anda membeli emas bersertifikat dari PT Antam atau Aneka Tambang. Jika Anda membeli emas dari PT Antam ini, sudah dipastikan terjaga kemurniannya karena sudah dilengkapi dengan sertifikat LBMA yang ada dalam kemasan produk emas dari PT Antam tersebut. Apalagi mulai tahun kemarin PT Antam ini sudah memodifikasi kemasan produk emas dengan menggunakan Certicard yang di dalamnya ada kode barcode yang bisa diakses melalui aplikasi Android. Saya kira tips yang keenam itu adalah cara yang paling aman bagi kita sebagai orang yang awam, agar kita tidak terjerumus membeli emas yang palsu. Kita membeli emas yang bersertifikat LBMA, dan tentu saja harganya diakui secara internasional. Yang saya sebutkan tadi adalah contoh dari produk emas yang dikeluarkan oleh produsen emas yang merupakan anak cabang BUMN, yaitu PT Antam. Tetapi untuk produk yang lain juga ada, misalkan dari UBS atau produk dari Pegadaian. Ya, yang penting Anda lebih teliti ketika membeli emas batangan, harus yang mempunyai sertifikat LBMA, sehingga itu menjamin keaslian dan keamanan kita dalam berinvestasi emas. Sobat BK milenial semua dimanapun Anda berada, demikian informasi yang dapat saya share hari ini mengenai bagaimana kita berinvestasi emas agar kita tidak terjerumus membeli emas palsu. Semua tips sudah saya berikan, semoga bermanfaat. Tetaplah menabung untuk membeli emas batangan untuk masa depan Anda yang cerah. Yakinlah bahwa orang yang mau menabung, dia pasti akan beruntung, apalagi menabung dengan cara yang cerdas. Cara menabung emas ini sangat saya anjurkan bagi para pelajar, terutama untuk emas batangan, dan tidak saya anjurkan untuk emas perhiasan. Kenapa tidak saya anjurkan untuk menabung emas perhiasan? Alasannya sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya tentang yuk menabung emas batangan bagi pelajar. Terus ikuti setiap konten yang saya share di YouTube, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman di media sosial Anda. Klik like dan berikan komen-komen positif, dan yang belum subscribe silahkan untuk subscribe untuk mendukung berkembangnya channel pembelajaran Sobat BK Milenial ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.